Selamat siang Bu, saya di kelompok 9 dengan anggota 3 orang, yaitu ada Syifa, Susanti, dan juga saya sendiri Erika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang slide pertama, yaitu tentang stakeholder ekowisata bahari. Nah, stakeholder sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu stakeholder utama atau primary stakeholder, yang kedua ada stakeholder kunci atau key stakeholder, dan yang ketiga adalah stakeholder pendukung atau secondary stakeholder. Nah, stakeholder utama itu biasanya pemangkunya adalah masyarakat setempat. Kenapa demikian? Karena biasanya masyarakat setempat yang mengikut andil dalam pembangunan ekowisata bahari. Kemudian ada stakeholder kunci, itu biasanya di pemerintah kabupaten. Selanjutnya stakeholder pendukung atau secondary stakeholder, itu biasanya universitas yang bergerak di dunia pariwisata, karena secara tidak langsung mereka lah yang memberikan ide-ide sehingga dapat terlaksana dengan baik dan juga lancar. Selanjutnya untuk slide 2, yaitu terkait tentang stakeholder dan perannya. Nah, yang pertama adalah peran pemerintah. Nah, yang pertama itu membuat peraturan mengenai ekowisata bahari. Kenapa sih harus dibuatkan peraturan? Supaya ekowisata bahari tersebut dapat terlaksana dengan baik dan juga lancar. Yang kedua adalah mengalokasikan pendanaan pembangunan wisata. Ketiga, membentuk kelompok penggerak pariwisata. Hal ini sangat penting ya teman-teman, karena kalau kita mempunyai kelompok untuk menggerak, itu akan jadi mempermudah kita dalam pelaksanaan ekowisata bahari tersebut. Kemudian mengadakan pendidikan dan pelatihan. Ini juga penting banget teman-teman, karena jika tidak ada pendidikan dan pelatihan yang cukup, maka ekowisata bahari tidak dapat berjalan dengan lancar. Kemudian mengkoordinasikan pengembangan kegiatan pariwisata, terus mengarahkan masyarakat lokal. Lalu yang kedua adalah balai pengelola, itu yang pertama membuat peraturan hukum, yang kedua adalah melakukan pengawasan kawasan ekowisata bahari, yang ketiga menyediakan sistem infrastruktur mendukung. Karena itu sangat penting ya teman-teman, karena menurut saya infrastruktur dan ekowisata bahari itu adalah hal yang sangat berkesinambungan begitu. Kemudian mengorganisasikan program melestarikan lingkungan budaya kawasan supaya dapat menarik pengunjung yang datang. Kemudian melakukan pembangunan kegiatan, dan yang terakhir mengarahkan wisatawan. Selanjutnya ada stakeholder industri pariwisata. Perannya yang pertama melakukan pengembangan kegiatan ekowisata bahari, yang kedua melakukan pemasaran, yang ketiga melakukan pendampingan dan kerjasama, yang keempat membuka peluang pekerjaan, dan yang kelima mengarahkan wisatawan. Selanjutnya ada stakeholder lembaga penelitian. Perannya yang pertama melakukan inventarisasi potensi kawasan ekowisata bahari, yang kedua memberikan pendidikan dan pelatihan, yang ketiga adalah melakukan penelitian berkelanjutan, dan yang terakhir ada LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Masyarakat. Perannya adalah melakukan pengembangan kegiatan ekowisata bahari, yang kedua memberikan dukungan dan komitmen, yang ketiga menjadi sukarelawan, dan yang terakhir melakukan pengawasan kawasan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya adalah proses yang ditujukan untuk meningkatkan pengembangan pengelolaan air, lahan, dan sumber daya terkait secara terkoordinasi demi tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial yang maksimum dengan cara yang adil dan secara mutlak. Pengelolaan sumber daya dibagi menjadi 3. Yang pertama, dikelola oleh masyarakat yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama ada hak hukum adat, yang kedua ada pemimpin informal. Hak hukum adat adalah hukum tidak tertulis karena aturan ini tidak ada dalam hukum tercatat. Yang kedua, pemimpin informal. Pemimpin informal adalah orang atau seseorang yang ditunjukkan sebagai pemimpin yang tidak formal karena memiliki kualitas unggul. Jadi pemimpin informal ini orang yang memiliki kelebihan yang biasa ditunjukkan sebagai contohnya tokoh masyarakat, pemuka agama, pemuka adat, dan lain sebagainya. Yang kedua, dikelola oleh pemerintah yang memiliki ciri sumber daya milik negara. Yang kedua, ada pendekatan dari atas ke bawah. Pendekatan sumber daya milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Contoh sumber daya milik negara ada tanah, gedung, bangunan, jalan, dan aset tetap lainnya. Yang ketiga, yang dikelola secara kolaborasi. Yang pertama ada sumber daya milik umum, yang ketiga ada sumber daya sebagai yang kedua adalah sebagai pengatur, yang ketiga masyarakat sebagai pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip dasar pengelolaan sumber daya.
ada 3. Yang pertama itu SEO ownership, yang kedua SEO operation, yang ketiga adalah SEO responsibility. Yang pertama SEO ownership adalah sebuah sistem di mana dua klub berbagi kepemilikan kontrak atas satu pemain. Merupakan sistem kepemilikan bersama memiliki sisi positif di mana sistem ini bisa membantu perkembangan dan harga jual pemain tersebut. Dan yang kedua ada SEO operation, merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan dengan cara menerima unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya keguncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Dan yang terakhir, SEO responsibility adalah suatu konsep bahwa perusahaan memiliki dan mempunyai berbagai tanggung jawab termasuk kepada semua yang berkepentingan seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan juga lingkungan dalam segala aspek operasional yang melingkupi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Terima kasih.